Gonjang-ganjing layanan taksi berbasis aplikasi yang memicu protes dari kalangan pengendara taksi konvensional membuat masyarakat gamang memilih. Tim Liputan Redaksi memotret kedua layanan transportasi ini sebagai gambaran perbandingan untuk Anda. Kami kemas laporan ini sebagai ulasan topik pekan ini. Berikut ulasannya. Di era digital seperti saat ini, sistem transportasi pun tidak hanya diakses secara konvensional, tapi juga bisa diakses melalui beragam aplikasi online yang tersaji di dalam telepon genggam. Keduanya hadir demi mempermudah para pengguna jasa transportasi umum. Lalu seperti apa perbedaan jasa layanan yang konvensional dengan yang berbasis aplikasi? Yuk. Perjalanan dimulai dari Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Saya ingin menjajal layanan taksi konvensional terlebih dahulu. Saya memilih menunggu di pinggir jalan dan mencari taksi tak berpenumpang secara acak. Sekitar 10 menit, saya pun mendapatkan taksi. Tarif awal Rp7.500 diberlakukan ketika pintu tertutup. Sang pengemudi yang identitasnya terpasang di dashboard mengantarkan saya ke Jalan Jenderal Sudirman. Meski taksi terbilang cukup bersih, pendingin udara tidak cukup menghembuskan udara sejuk hingga di bangku belakang. Radio pemantau yang seharusnya terkoneksi dengan pool juga tidak aktif. Sang pengemudi tidak mengenakan sabuk pengaman. Tarifnya dipatok Rp5.000 per kilometer dengan pembayaran tarif minimum Rp20.000. Bila kita memesan melalui telepon, maka akan berlaku tarif minimum pemesanan sebesar Rp40.000 sekaligus biaya pembatalan. Karena sistem pembayaran taksi dengan berdasarkan argo, jadi saat taksi berhenti karena macet ataupun menunggu, tarif argo pun akan terus merangkak naik dengan tarif sekitar Rp400 setiap menitnya. Jadi bisa kebayangkan kalau Jakarta yang macet di mana-mana ini, siap-siap argo Anda akan terus merangkak naik. Setelah berkendara sekitar 30 menit, saya pun tiba di tempat tujuan dengan tarif total Rp38.300 untuk jarak tempuh sekitar 6 km. Setelah menjajal layanan taksi konvensional, giliran saya mencoba layanan taksi berbasis aplikasi. Pemesanan melalui aplikasi yang terlebih dulu saya unduh di telepon genggam. Caranya cukup mudah, buka aplikasi, pilih layanan mobil, ketik lokasi penjemputan dan lokasi tujuan. Secara otomatis muncul tarif fix sebesar Rp28.000. Nominal tarif ini lebih murah Rp10.000 jika dibandingkan taksi yang sebelumnya. Selang beberapa menit, muncullah nama pengemudi, lengkap dengan jenis kendaraan, plat nomor, dan nomor handphone. 10 menit, mobil pesanan muncul. Menempuh rute sama, saya menikmati perjalanan dengan suasana sejuk dan bersih khas mobil pribadi. Sang pengemudi pun disiplin mengenakan sabuk pengaman. Beberapa perangkat penunjang seperti handphone dengan aplikasi penunjuk arah dan mobile charger tersedia. Enaknya nih kalau naik transportasi dengan sistem aplikasi online, kursi belakangnya bisa diatur sendiri. Kayak gini, ya. Enak banget. Berbeda dengan taksi yang harus membayar uang setoran Rp350.000 per hari, pengemudi jasa mobil online hanya menjadikan profesi ini sebagai pekerjaan sampingan. Dalam sehari, mereka bisa membawa pulang uang sekitar Rp250.000. Pak, kalau orderan di sewa mobil aplikasi online kayak gini banyak nggak sih, Pak? Iya, banyak, Mbak. Udah banyak ya? Udah mulai belajar sekarang. Kalau masalah pembagian sistem keuntungannya sendiri gimana tuh, Pak? Komisi dari jasa aplikasi online berapa, Bapak berapa persen? Kalau untuk Grabnya 20%, kita 80%, Mbak. Dengan waktu tempuh yang relatif sama, saya sampai di tempat tujuan dengan kewajiban pembayaran Rp28.000. Harga ini didapat dari tarif awal mobil online sebesar Rp7.000 dan Rp3.500 per kilometer berikutnya. Jika diberikan begitu banyak pilihan layanan transportasi, masyarakat bebas memilih angkutan mana yang paling efisien. Disadari kereta api masih menjadi yang paling favorit, disusul ojek, bus Transjakarta, bus kota, hingga berbagai layanan transportasi online. Sayang, layanan berbasis aplikasi masih menghadapi polemik.
Gaduh penolakan layanan angkutan online berbasis aplikasi merebak di ibu kota. Penolakan kebanyakan memprotes operasional angkutan plat hitam yang dinilai ilegal dan menggerus pendapatan pengendara angkutan umum seperti bus kota, metro mini, hingga taksi. Masa bahkan berencana melanjutkan aksi pekan depan. Kami harapkan adalah itu ya, fair play. Karena bagaimanapun juga sulit bagi kami kalau regulasinya itu tidak jelas, menguntungkan yang ilegal. Kami harapkan bisa ada kejelasan segera, sehingga dari pihak Bluebird itu kami bisa menentukan langkah selanjutnya seperti apa. The governor for the first time laid out 4 very specific requirements that both Uber and other ride-sharing companies need to meet to operate successfully and legally in Jakarta. So we've definitely got a green light from the governor saying as long as you comply with these 4 requirements, you can operate your business successfully here. Yang unik di Bogota, Kolombia, unjuk rasa serupa juga terjadi. Puluhan orang ditangkap polisi karena diduga sebagai provokator kekerasan dalam unjuk rasa anti taksi online Uber. Sebelumnya ribuan supir melakukan pemogokan dengan memarkir mobil di jalan utama. Ketegangan mulai terjadi ketika polisi bergerak membubarkan massa dan bentrokan tidak terelakkan. Massa yang emosi juga merusak sejumlah mobil sehingga melukai 4 polisi. Massa memprotes kehadiran taksi online karena dianggap ilegal dan mengurangi pendapatan sopir taksi biasa. Di tanah air, keberadaan taksi aplikasi ternyata belum mendapat izin usaha angkutan darat di Kementerian Perhubungan. Penyedia aplikasinya juga belum mendaftar di Kemenkominfo. Oleh karenanya, pemerintah berencana memanggil seluruh pihak terkait. Kemenkominfo menyatakan 2 perusahaan penyedia layanan taksi online adalah perusahaan asing yang juga menggunakan aplikasi internasional. Pertemuan Kementerian Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta pengusaha transportasi berbasis aplikasi belum menghasilkan aturan hukum yang jelas. Menkominfo berencana bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk mewadahi bisnis pelaku usaha transportasi berbasis aplikasi. Pemerintah berencana melakukan penyesuaian beragam regulasi mengikuti perkembangan zaman. Teknologi itu ya, aplikasi itu netral gitu loh. Jadi yang kita akar permasalahannya itu bukan masalah memblokir atau tidak memblokir. Akar permasalahannya adalah bagaimana kita menstruktur bisnis transportasi ini gitu. Itu kan izinnya itu IT provider atau IT application atau apalah namanya. Nah, itu bekerja sama dengan perusahaan sarana, jadi misalnya perusahaan taksi atau perusahaan rental car atau kendaraan-kendaraan yang ada izinnya itu aja. Disadari fenomena taksi online kini menjadi perbincangan halayak. Murahnya tarif yang ditawarkan menjadi daya tarik, namun menjadi ancaman bagi taksi konvensional. Adalah pengamat transportasi Danang Parikesit berpendapat pembuatan regulasi yang cepat dan tepat dapat menyelesaikan kisruh taksi konvensional dengan yang berbasis teknologi. Saya kira nggak perlu terjadi kalau regulator itu sangat jelas dia menerjemahkan undang-undang ya. Di dalam undang-undang itu kan cukup tegas sebenarnya bahwa yang diatur, di-enforce itu yang memang ada di dalam undang-undang. Pertanyaan kita hari ini kan sebenarnya apakah misalnya Uber atau Grab itu termasuk kategori taksi atau bukan ya. Akhirnya, pemerintah layak memperkirakan peta persaingan pelaku usaha transportasi, persyaratan badan hukum, sekaligus uji kelayakan kendaraan yang dioperasikan. Diharapkan payung hukumlah yang bisa mengakomodir keinginan masyarakat, meski di lain pihak tidak bisa memuaskan semua keinginan. Tim Liputan, Trans 7.